Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita terus panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis meskipun masih dalam suasana pandemi ini, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari wabah ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan dan terus Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan menuju jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomahan untuk terus menjalankan syariat Islam ini sampai dengan malakul maut mencabut nyawa kita. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya, yang mana dan kemudian juga kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan kaji ulang ya kisah dua orang sahabat yang pernah kita bahas pada beberapa pekan sebelumnya, yang mana setelah Anda lihat di daftar video yang ada di Facebook Masjid Al-Amin, sepertinya dua kajian tentang dua sahabat ini tidak tersimpan. Nah, yang satu sempat di video tapi kayaknya tidak tersimpan, yang satu lagi memang tidak ada HP waktu itu. Jadi untuk menambah faedah dan supaya bisa kembali memurojaah, maka insyaallah pada malam ini kita akan bahas ulang ya, mungkin secara singkat, tidak dibacakan dari awal sampai akhir, akan tapi poin-poin pentingnya yang akan nanti kita bacakan insyaallah. Nah, dan dua kisah sahabat itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Adapun kisah sahabat yang lainnya, alhamdulillah telah kita bacakan 5 kisah ya, setelah kita libur panjang dimulai dari akhir bulan Juli kalau tidak salah. Kita mulai lagi sampai dengan pekan kemarin sudah kita bacakan kisah 5 orang sahabat. Ya, ada 3 sahabat yang tersimpan di file di daftar video di Facebook Masjid Al-Amin. Tapi 2 video lagi saya cari tidak ada. Maka untuk menambah wawasan supaya bisa murojaah lagi, maka insyaallah malam ini kita akan kaji ulang. Pertama adalah kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu taala an. Dikisahkan bahwasannya Abu Dzar Al-Ghifari ya, letaknya atau tempat tinggalnya di Wadi Wuddan namanya ya. Yang mana fi Wadi Wuddan alladhi yasul Makkah bil alamil khariji kanat tanzil qabilah Ghifar. Ya, di Wadi Wuddan namanya. Di situ merupakan daerah yang menghubungkan kota Mekah dengan luar Mekah. Jadi bisa dibilang Wadi Wuddan ini adalah perbatasan Mekah dengan luar Mekah ya. Disitulah tinggal ya kabilah atau qabilah Ghifar. Nah, maka Ghifar ta'ishu min dzalika an-nuzril yasir. Alladhi tabdhaluhu laha al-qawafil allati tas'a bi tijarati Quraisyin dhahibatan ila bilad Syam aw ibatan minha ya. Dan bangsa atau kabilah Ghifar ini hidup, bisa dikatakan hidupnya pas-pasan ya, yang mana bisa hidup dari pemberian
kafilah atau rombongan-rombongan dagang ke negeri Syam. Ya, maka akan melewati daerah Wadi Udan ini, dan di sanalah mereka mendapatkan upeti, atau bukan upeti bahasanya apa ya, pemberian dari ya rombongan yang lewat ke daerah tersebut. Warubama asyad min qat'it thariq, atau ya lebih ekstrimnya lagi kalau mereka tidak memberikan ya uang keamanan istilahnya untuk lewat, maka mereka akan merampok rombongan yang hendak berdagang ke negeri Syam ini. Nah, rubbama asyad min qat'it thariq ala hadhihi al-qawafil idh hiya lam tu'tiha ma yurdiha, ya, akan dirampok kalau sekiranya yang dia berikan itu tidak sesuai keinginan ya penduduk dari Wadi Udan ini atau kabilah Ghifar. Nah, wakana Jundub ibnu Junadah ya al-Mukanna bi Abi Dzar, dan salah seorang pemuda dari bangsa atau dari kabilah Ghifar ini yang bernama Jundub bin Junadah. Nah, itulah nama asli siapa? Abu Dzar ya, yang memang lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Dzar, salah satu pemuda dari kabilah ini. Nah, akan tapi lakinnahu kana yamtazu minhum bi jur'atil qalb wa rajahatil aql wa bu'din nazar. Kan tapi ya Jundub bin Junadah atau Abu Dzar ini dibandingkan yang lainnya ya, memiliki hati yang lembut, kemudian memiliki akal yang cerdas ya, dan berpikiran ke depan ya. Jadi tidak kebiasaan masyarakat di sekitarnya ya yang memang apa ya, hidup dengan kebiasaan seperti itu ya. Nah, wa yastankir ma wajada alaihi al-arab min fasadid din ya wa tafahatil mu'taqid. Begitupun ya Abu Dzar ini mengingkari kebiasaan yang didapati di bangsa Arab ya dari kerusakan agama. Sebagaimana diketahui kebiasaan bangsa Arab pada saat itu ya menyembah berhala ya kan, tapi Abu Dzar mengingkari dengan apanya? Dengan hati dan juga akalnya ya. Untuk apa menyembah apa? Berhala yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Berbeda dengan ya kebanyakan bangsa Arab pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya Abu Dzar ya terus dia mengharapkan memang adanya apa? Nabi baru yang datang ya, supaya bisa mengeluarkan ya masyarakat dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kemudian ketika pada saat itu Abu Dzar sampai kepadanya kabar ya yang tinggal di Wadi Udan ini, sampai kepada Abu Dzar ada orang yang mengaku-ngaku nabi ya, mengaku-ngaku nabi yang baru, yang mana nabi tersebut tinggalnya di mana? Di Makkah. Maka pada saat itu Abu Dzar berkata kepada saudaranya ya, kepada adiknya, Allah alam sini apakah adik atau abang, intinya dia mengatakan intalik ya intaliklah aban lak ila Makkah ya, pergilah engkau ke Makkah ya, waqif ala akhbari hadzal rajul alladhi yaz'um annahu nabi ya, kemudian cari tahu tentang kabar laki-laki yang mengaku-ngaku nabi ini, wa annahu yatihi wahyun minas sama, yang dia mengaku mendapatkan wahyu dari mana? Dari langit. Wasma' syai'an min qawlihi wahmilhu ilayya, dengarkan apa yang dia ucapkan, kemudian bawalah semua kabar tersebut kepadaku. Nah, singkat cerita ya saudaranya ini pergi ke Mekah, akan tapi ketika pulang lagi ke ke rumahnya ya, menceritakan apa yang dilihat, apa yang didengarnya di Mekah, maka ya Abu Dzar merasa kurang puas ya. Maka akhirnya Abu Dzar sendiri yang apa? Yang langsung pergi ke Mekah pada saat itu. Dia menitipkan anak istrinya, keluarganya kepada ya saudaranya ini. Nah, kemudian balagha Abu Dzar Makkah wa huwa mutawajjish khifatan min ahliha. Nah,
Sekiranya Abu Dzar tiba di mana? Di Mekah, dia merasa takut dari penduduk Mekah, ya, karena dia disebutkan oleh adiknya ini atau oleh saudaranya ini, ketika nanti di Mekah hati-hati, jangan menampakkan diri engkau sedang mencari laki-laki ini, ya. Nah, faqatanahat ilaihi akhbaru ghadbati Quraisyin li alihatihim, ya, fatankilihim bikulli man tuhaddithu nafsahu bi atba'i Muhammad. Nah, dia telah dapat kabar bagaimana marahnya orang-orang Quraisy, ya, karena Tuhan sembahan mereka itu diapakan? Ya, dihinakan, ya, karena Islam tidak mengajarkan kepada kesyirikan. Adapun perbuatan atau kebiasaan orang-orang Quraisy itu seperti itu, menyembah berhala, ya. Maka sebagaimana kita tahu awal mula Islam sangat ditentang, dimusuhi. Nah, maka kariha an yasal ahadan an Muhammad. Maka akhirnya Abu Dzar tidak mau bertanya kepada siapapun tentang yang namanya Muhammad ini. Nah, li'annahu ma kana yadri ayakunu hadzal mas'ul min syi'atihi am min aduwihi. Karena dia enggak tahu yang ditanya nanti ini apakah termasuk orang yang mendukungnya, mendukung Nabi Muhammad ataukah musuhnya. Jadi sangat takut, ya. Nekat pergi ke Mekah tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Bertanya pun bingung, nggak mungkin. Dia nggak tahu apa yang ditanya ini termasuk orang yang beriman ataukah orang yang membenci. Baik, singkat cerita di sini, akhirnya ketika malam hari Abu Dzar masih tinggal di mana? Di masjid, ya, di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib lewat di depannya, ya. Kemudian Ali mengetahui bahwasannya ini orang asing, ya. Maka Ali mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Yang ketika itu Ali masih remaja, ya. Nah, mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Ketika itu tidak ada pertanyaan, ya. Abu Dzar tidak bertanya, begitupun Ali tidak bertanya karena menghormati tamunya, ya. Nah, 1 malam, sampai 2 malam, maka disebutkan sampai 3 malam menginap di rumahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika pagi selesai menginap, pulang kembali ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ya, sekitar Ka'bah. Ketika malam Ali jumpa lagi, diajak lagi sampai 3 malam. Maka ketika malam ketiga, maka Ali bin Abi Thalib di sini memberanikan diri untuk bertanya, ya. Untuk apa? Atau apa tujuan engkau untuk datang? Tujuan engkau datang ke Mekah ini, ya. Maka Abu Dzar menjawab, in a'taitani mitsaqan an tursyidani ila ma atlubu fa'altu, ya. Fa'altahu Aliyun ma arada min mitsaq, ya. Jadi Abu Dzar memastikan dulu, ya. Kalau sekiranya engkau berjanji kepadaku untuk menunjukkan apa yang sedang aku cari, maka aku akan beritahukan kepadamu, ya. Ya, maka akhirnya Ali bin Abi Thalib di sini memastikan, ya, baik, saya akan janji untuk melakukan apa yang engkau inginkan, ya. Maka Abu Dzar mengatakan di sini, laqad qasadtu Makkah min amakin ba'idah abtaghi liqa'an nabiyil jadid wa sama'a syai'in mimma yaquluhu. Ya, aku datang ke Mekah ini dari tempat yang jauh, ya, dari Wadi Hudan, ya. Abtaghi liqa'an nabi, ingin berjumpa dengan Nabi, ya. Abtaghi liqa'an nabil jadid, ingin berjumpa dengan Nabi yang baru, ya. Wa sama'a syai'in mimma yaquluhu, dan ingin mendengar sesuatu yang diucapkannya. Nah, fanfarajat asarir Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Maka Ali bin Abi Thalib pun bahagia, ya. Tentu ini adalah atas, ya, takdir Allah, ya. Abu Dzar datang berjumpa dengan orang yang tepat. Maka
Ali bin Abi Thalib menegaskan, wallahi innahu la rasulullahi haqqa, demi Allah sungguhnya ya beliau itu adalah benar-benar Rasulullah ya. Nah, kemudian diceritakan wa innahu dan panjang ceritanya ya. Kemudian dikisahkan paginya ya, Ali bin Abi Thalib mengajaknya untuk berjumpa dengan Nabi ya. Bagaimana supaya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka diberikan kode ya, fa idza asbahna fatbi'ni haitsu masirtu, kalau sudah pagi nanti engkau ikut bersamaku ya, kemanapun aku berjalan. Fa in ra'aitu syai'an akhafu 'alaika waqaftu ya ka'anni uriqul ma, kalau aku lihat ada hal-hal yang ya bisa membahayakan, maka aku akan berhenti, enggak lanjut jalan. Kemudian aku akan pura-pura menuangkan air ya. Fa in madaitu fatba'ni hatta tadkhula madkhali. Nah, kalau aku berjalan terus maka terus saja ikuti sampai aku masuk ya ke suatu rumah ya. Maka pada malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur ya. Pada malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur pada malam ketiganya. Sampai akhirnya ketika pagi ya, sebagaimana yang diinstruksikan tadi oleh Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya tibalah di rumah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ya, ketika masuk ke rumahnya Nabi, maka Abu Dzar mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Ya, fakana Abu Dzar awal man hayyar Rasul bi tahiyatil Islam. Dan Abu Dzar ini ya, dalam sejarah disebutkan adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada ya Rasulullah ya, dengan tahiyatul Islam, dengan salamnya Islam. Ya, tsumma sya'at wa ammat ba'da dzalik. Setelah itu ya, sudah umum dan sampai saat ini ya. Yang pertama kali ya mengucapkan inilah Abu Dzar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan akhirnya ketika sudah berjumpa Rasulullah ya, Rasulullah di sini mengajaknya untuk masuk Islam, membacakan kepada Abu Dzar beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, dan tidak lama setelah itu Abu Dzar pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Dakhala fid din qabla an yabruha makanahu, masuk ke dalam Islam sebelum dia meninggalkan ya tempatnya, jadi masih berada di rumah Nabi. Fakana rabi'u thalathatin aslamu aw khamis arba'atin. Sebutkan Abu Dzar ini adalah orang yang keempat atau yang kelima ya, tapi yang sahihullah alam itu yang kelima ya, karena yang keempat itu adalah Zaid ya, Zaid bin Harithah. Yang pertama adalah Khadijah, kedua adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, yang keempat Zaid, yang kelima inilah Abu Dzar yang datang dari jauh-jauh ya, dari daerah yang jauh datang ke Mekah, dan termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Nah, disebutkan bahkan yang kelima, Allahu a'lam. Nah, maka disebutkan di sini ya oleh muallif pengarang kitab ini, wa natrukil kalam di Abi Dzar, dia qassa alaina bi nafsihi baqiyata khabarihi. Maka kita lihat di sini Abu Dzar sendiri menceritakan kisahnya ya. Aqamtu ba'da dzalik ma Rasulillah fi Makkah fa'allamani al-Islam. Maka setelah itu ya, sini adalah perkataan dari Abu Dzar, aku tinggal bersama Rasulullah ya di Makkah, dan kemudian Rasulullah mengajarkanku Islam. Wa qra'ani syai'an min al-Qur'an, juga mengajarkanku tentang beberapa ayat dari Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah ya berkata kepada Abu Dzar ini, berwasiat, la tukhbir bi islamika hadan fi Makkah fa inni akhafu 'alaika an yaqtuluka. Ya, jangan kau berikan kabar kepada seorang pun di Mekah ini tentang keislamanmu. Aku takut ya, aku khawatir mereka akan membunuhmu. Akan tapi Abu Dzar dia memiliki azam, keinginan dia ingin la abrahu Makkah hatta atiyal masjid wa asruha bi da'watil haqq baina dhuhranai Quraisyin ya.
Aku tidak akan meninggalkan Mekah sampai aku datang ke Masjidil Haram. Kemudian aku yang menyerukan atau meneriakkan dakwah yang benar ini, yang hak ini di antara apa? Di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Masa kata Rasul, Rasul pun diam, nggak bisa menolak ya, nggak bisa juga apa menyuruhnya, diam saja. Akhirnya Abu Dzar pun datang ke tengah-tengah orang Quraisy, dia ucapkan apa? 2 kalimat syahadat dan mengajak orang-orang Quraisy ini untuk masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy di sekitar itu langsung mendatangi Abu Dzar, ya, ada yang disebutkan apa? Intinya langsung memukuli Abu Dzar dan hampir-hampir membunuhnya. Akan tetapi ya, fadrakani Al-Abbas bin Abdul Muttalib aman Nabi. Tapi pada saat itu ada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Nabi, yang melindungiku. Ya, kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wailakum ataqtuluna rajulan min Ghifar?" Ya, celakalah kalian, apakah kalian ingin membunuh pemuda dari Bani Ghifar? Wa mamaru qawafilikum alaihim. Sedangkan ya, tempat tinggalnya itu adalah jalan di mana kalian melewati untuk berdagang ke negeri Syam, ya. Faqla'u anni. Maka akhirnya mereka pun membebaskanku, kata Abu Dzar. Nah, setelah itu datang kepada Rasulullah. Ya, setelah Rasulullah melihat keadaanku, kata Abu Dzar, alam anhakan ilan islamik, bukankah aku telah melarangmu untuk ya mengumumkan keislamanmu? Ya, maka Abu Dzar mengatakan, kanat hajatan fi nafsi faqadaitu, itu merupakan ya keinginan yang kuat dalam diriku, maka aku harus menunaikannya. Kemudian jika cerita, Abu Dzar kembali ke kampungnya, ya, ke Bani Udan. Kemudian di sana berjumpa dengan saudaranya, yaitu Anis, ya. Faqal ma sana'at, apa yang engkau lakukan di Mekah? Maka Abu Dzar menceritakan, anni aslamtu, aku telah masuk Islam, ya, wasaddaqtu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membukakan ya hidayah kepada siapa? Kepada saudaranya ini. Maka saudaranya pun mengatakan, ma liya raghbatun an dinik, ya, aku tidak memiliki alasan untuk membenci agamamu. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu aidan, maka aku pun juga masuk Islam. Ya, kemudian keduanya datang kepada ibunya, sama akhirnya ibunya pun juga masuk Islam. Sampai pada akhirnya keluarga Abu Dzar inilah yang mendakwakan Islam di ya kaumnya, sehingga banyak yang masuk Islam dari Bani Udan ini dari tangan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Akan tapi di sini ya ada sebagian kaumnya yang mengatakan, nabqa ala dinina hatta idza qadima Rasul al-Madinah aslamna. Ya, kami akan tetap sama atau di atas agama kami sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, maka kami akan masuk Islam. Begitupun akhirnya ketika Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah, akhirnya lebih banyak lagi yang masuk Islam dari Bani Udan ini, dari kaumnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ya di sini tinggal di kampungnya sampai akhirnya beliau melewatkan perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandaq, dan kemudian barulah Abu Dzar ya ikut hijrah ke Madinah setelah terjadinya perang Khandaq ini. Dan setelah itu ista'dzanahu fi an yaquma ala khidmatihi fa adina lahu wa na'ima bi suhbatihi wa sa'ida bi khidmatihi. Ya, setelah hijrah juga ke Madinah, Abu Dzar menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk tinggal bersama Nabi, ya, untuk membantunya, ya. Dan tentu ini merupakan suatu dan kemudian Nabi pun menerimanya. Dan tentu Abu Dzar sangat bahagia. Dan Abu Dzar merupakan termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, ya. Fama laqiyahu marratan illa safahahu wa hasya fi wajhihi wa basya, ya. Begitupun ya Rasulullah sangat memuliakannya ketika berjumpa dengannya, selalu
ya, bermusafah, bersalaman, ya, dan menampakkan wajah yang memang bahagia. 6. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, ya, maka Abu Dzar tidak bisa lagi tinggal di mana? Di Madinah, ya. Sudah hilang kesabaran Abu Dzar untuk tinggal di Madinah ketika Rasulullah SAW telah wafat. Nah, maka akhirnya Abu Dzar pindah ke mana? Ila badiyati Syam, di perkampungan di Syam, ya. Sebuah kampung di Syam. Wa aqama fiha muddata khilafah As-Siddiq wal Faruq radhiyallahu anhuma. Dan tinggal di sana pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Tinggal di perkampungan di mana? Syam, ya. Wa fi khilafati Utsman nazala fi Dimashq, ya, fara'a min iqbalil muslimin 'ala dunya. Dan ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, Abu Dzar pindah ke Dimashq, ya, atau ibu kota Syamnya, ya, atau Damaskus mungkin pada saat ini, ya. Dia lihat bahwasanya kaum muslimin itu lebih sudah banyak, ya, mementingkan urusan dunianya, ya. Maka ini diingkari oleh Abu Dzar supaya kembali lagi kepada lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Dia terus berdakwah, ya, kepada kaum muslimin yang ada di Dimashq pada saat itu, ya, sampai akhirnya terdengar oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun mengajak, ya, Abu Dzar untuk pindah ke Madinah, ya, untuk kembali mengingatkan kaum muslimin yang ada di Madinah untuk, ya, tidak terlalu mementingkan urusan dunianya, ya. Nah, akan tetapi, ya, tentu di sini sudah sangat banyak, ya, jumlah kaum muslimin dengan satu Abu Dzar yang tidak seimbang. Akhirnya Abu Dzar pun tidak bisa, ya, mengurusi urusan kaum muslimin yang banyak ini. Maka akhirnya Utsman bin Affan memerintahkannya untuk, ya, pindah ke namanya Rabzah, ya, wa hiya qaryah shaghirah min qural Madinah, ya, sebuah desa yang desa kecil di mana? Di perkampungan Madinah, ya. Faruhala ilaiha wa qama fiha ba'idan 'anil nas. Tinggal di sana, ya, jauh dari manusia yang memang pada saat itu disebutkan, ya, lebih condong kepada kehidupan dunianya. Nah, dan di sana, ya, Abu Dzar disebutkan, zahidan bima fi aidihim min aradid dunya mustamsikan bima kana alaihi rasul wa sahibahu min itharil baqiyah 'alal faniyah, ya. Dan di sana dia mencukupkan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya, ya, dari kebutuhan dunianya. Dia ingin mencontohkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, yaitu min itharil baqiyah 'alal faniyah, lebih mementingkan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Sehingga disebutkan, ya, ada salah seorang yang mengunjungi Abu Dzar di rumahnya, ya. Dakhala alaihi rajulun dzata marrah faja'a yuqallibu at-tarfa fi baitihi falam yajid fihi mata'an. Ada yang masuk ke dalam rumahnya bertamu, dan dia lihat tidak ada tidak ada barang berharga yang didapati di rumahnya, ya. Maka dia katakan, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Wahai Abu Dzar, mana, ya, benda milik kalian ini, ya. Maka Abu Dzar menjawab, lana baitun hunaka, kami memiliki rumah di sana, ya, ini di akhirat. Nursilu ilaihi salihah mata'ina, kami kirimkan ke sana, ya, perbendaan kami yang paling bagus, ya. Fahim rajul muradahu. Kemudian laki-laki ini faham apa yang dimaksudkan oleh Abu Dzar. Dia mengingatkan lagi, walakin la budalaka min mata'in ma dumta fi hadhihi dar. Ya, kan tapi engkau membutuhkan, ya, benda-benda ini ketika engkau masih hidup di mana? Di dunia.
Ya, fa'jaba walakin sahibal manzil la yatrukuna fihi. Akan tapi yang ya miliki rumah ini tidak menginginkan kami untuk memperbanyak ya benda di rumah. Nah, sehingga disebutkan di sini ba'atha ilaihi amirus Syam bi 300 dinar, ya. Pemimpin atau ya kepala daerah di mana Syam mengirimkan kepada Abu Dzar ini sebanyak 300 dinar, ya. Wa qala lahu, dan mengatakan kepadanya, ista'in biha ala qadha'i hajatika, ya, gunakanlah ya harta ini untuk memenuhi kebutuhanmu. Faraddah ilaihi, maka Abu Dzar mengembalikannya. Ama wajada amirus Syam abdan lillahi ahwana alaihi minni. Apakah ya pemimpin kota Syam tidak menemukan seorang hamba pun di sana yang lebih miskin dariku, kata Abu Dzar, ya, yang lebih membutuhkan dariku, ya. Kemudian sebutkan fi sanati tsaniyah wa thalathin lil hijrah, nam ista'tharat yadul manun bil 'abidiz zahid alladhi qala fihi Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ma aqallatil ghabra wa la dhallatil khudra min rajulin asdaq min Abi Dzar, ya. Dan pada tahun ke 32 Hijriah, ya, pada saat itulah ya Abu Dzar meninggalkan dunia yang fana ini, ya. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan satu pujian untuk Abu Dzar, ya, ma qalatil ghabra wa la dhallatil khadra min rajulin asdaq min Abi Dzar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih jujur daripada Abu Dzar, ya. Tentu setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga memiliki gelar As-Siddiq, maka ya Abu Bakar yang paling jujur, ya. Adapun Abu Dzar setelahnya, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Itulah kisah dari Abu Dzar yang memang memiliki sifat zuhud yang tinggi, ya, yang lebih mementingkan kehidupannya nanti di akhirat daripada kehidupannya di dunia ini, sehingga tidak silau dengan dengan gemerlapnya, ya, dunia ini, yang mana pada saat itu ketika tinggal di Syam dia dapati kaum muslimin sudah banyak, ya, harta kaum muslimin sudah berlimpah, ya, kan tapi tetap Abu Dzar hidup dalam keadaan sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, ya, dan juga dua sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, itulah kisah dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu.